Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi kembali bagi kita semua. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan saat ini, supaya berkat kuasa ibadah menjadi bahagian kehidupan saya dan saudara. Mari untuk tidak berlama-lama, mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pakai satu pujian lagi. Kalau umat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, memuji dan memuliakan Allah dalam berbicara dan berbicara. Saat memasuki hadirat Tuhan, saat memasuki
segala pujian syukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami rindu beribadah, mempermuliakan Engkau, layakkan kami Tuhan, kuduskan ampun dosa kami. Pagari tempat kami Tuhan dengan malaikat-Mu dan bungkus kami dengan darah-Mu yang berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi selalu berkat. Nyalakan kekidian-Mu bermanifestasi nama kudus. Turunkan suasana surgawi damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami harap terus-Mu, dewasakan, murnikan. Kalau ada taktikos kegelapan di setan, roh jahat, setiap roh orang kuat, roh tertulia, roh yang bukan dari Tuhan, kami bersatu hati katakan tolak, hancurkan dalam nama Yesus, keluar darah Tuhan sumber kuasa. Urang dalam sikran dalam sikram sih. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan ke akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan biarlah pengurapan-Mu Tuhan hadir bagi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pertaruhkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan ke akhirnya jadilah sudut mau dan kehendak-Mu, dan kami siap melayani dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau memuji-muji Tuhan pagi hari ini. Mari, Dia adalah Tuhan yang setia, Dia adalah Yesus Tuhan, pujian dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita memberikan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Amin. Haleluya. Bersama
tidak pernah meninggalkan kehidupan kita di saat apapun yang kita alami, saudara. Dia selalu hadir. Sebab Dia adalah Tuhan, sobat yang setia bagi hidup kita. Kita akan pujian kita yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, karena namanya kita senang dan kita puji pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melangkah ke acara kita selanjutnya untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi hidup saya dan saudara. Kita akan satu pujian, dan kembali saya mengundang kita bangkit berdiri. Betapa
Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, lewat waktu dan kesempatan, kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Hingga di saat kehidupan kami masih ada sebagaimana ada, masuk di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau, menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Kami telah banyak memuji, memuliakan, besarkan nama Tuhan. Biarlah seberapa pujian kami sehingga itu boleh naik di depan hadirat menjadi satu korban bakaran yang dapat menyenangkan akan hati-Mu. Setelah kami lakukan semua di hadapan Tuhan, hati kami rindu Tuhan untuk kembali membawa korban tantangan kami kepadamu. Bahkan anak-anak-Mu akan mengembalikan milik-Mu. Biarlah kami lakukan semua itu sebagai tanda ibadat kami di hadapan-Mu Tuhan. Namun sebelum kami melakukannya, mari Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kehidupan kami untuk melakukan semuanya itu di hadapan-Mu. Dan biarlah yang di surga, apapun menjadi pekerjaan, mata usaha, pencarian, pelayanan dalam kehidupan sidang jemaat dan hamba-hamba-Mu, Engkau terus memberkati Tuhan melalui hasil yang Tuhan percayakan. Dia dalam semuanya itu kami pakai kembali untuk memuji, muliakan, besarkan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sadar, kami tahu saat kami ingin memberikan yang terbaik bagi satu oknum yang dapat tinggal diam. Segala kuasa kegelapan, kesehatan roh bukan daripada Tuhan, mencuri sukacita dan sejahtera, datangkan roh pertimbangan kepikiran dalam hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saat kami satukan hati kami, Engkaulah kami khusus menangkap pemenang berkuasa. Kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, karena saat itu sebuah cara terus berkuasa untuk mereka mengucap. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat para pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian pada saat siang hari ini. Engkau pertambakan kekuatan baru, harapan baru, pakai kehidupan mereka lebih dalam setiap pelayan Tuhan percayakan, dan apapun jadi kerinduan permulaan dalam kehidupan mereka, dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, dalam pelayanan, terus Engkau terus memberkati. Di dalam nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita memberi yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini dalam persembahan kita. Mari kita angkat satu pujian. Mari saudara yang kasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya adalah berita bagi kaki kita, firman-Nya adalah penuntun bagi jalan kita, firman-Nya akan menguatkan, meneguhkan, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kembali saya mengundang kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian.
firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba firman terlebih khusus yang Tuhan percaya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau bukakan setiap rahasia firman, apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Biar itu menguatkan kami, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami, bahkan meneguhkan kami, semakin membangkitkan iman kami, sehingga kami semakin kuat dan dewasa di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Kamu mau patahkan hancurkan segala kuasa gelap iblis setan dengan berbagai macam bentuk cara untuk mengganggu persekutuan kami dengan firman. Kami satukan hati seberapa kami yang ada, Kamu patahkan hancurkan muka kuasa pekerjaan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tinggalkan keluar darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kalau musikara lawan negara manusia. Terima kasih Bapa, ibadah kami sudah sampai selesai, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita menyambut firman Tuhan dengan satu pujian dan pelayan kita dengan pengalaman. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan diri. Semua yang difirmankannya masih akan digenapi. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Elohim. Kita bersyukur, terima kasih buat kasih kemurahan Tuhan yang menyertai kita, sehingga hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Mari tidak perlambatan, kita berdiri bersama-sama. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 6 sampai ayat 11. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai ayat 11. Kalau kita sudah temukan kebenaran Allah, kita akan baca bersama-sama dengan suara kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai ayat 11. 3, 2, 1. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak berdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada terukir dengan huruf pada lolo batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya bagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya bagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Amin, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam pasal ini Paulus menjelaskan tentang pelayan-pelayan perjanjian baru. Sebuah pelayanan yang berbeda dengan perjanjian lama. Dan hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan satu tema khotbah. Perbedaan antara hukum perjanjian lama dan hukum perjanjian baru. Kalau kita pilih kembali dalam pelajaran 70 sahabat, dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 27, maka ada 70 sahabat yang hadir di 3 zaman yang ada. 69 sahabat itu telah berlalu, mulai dari zaman Bapa sampai kepada zaman Anak. Nah, sekarang kita sementara menanti satu sahabat yang terakhir dalam ayat 27,
Dan satu sahabat yang terakhir atau 7 sahabat itu berbicara tentang 3,5 tahun kegerakan besar dan 3,5 tahun daripada zaman Antikris. Itulah sebabnya saudara, dengan jelas Paulus ingin menjelaskan bahwa pelayanan perjanjian baru itu, pekerjaan roh, manifestasi Roh Kudus itu dahsyat, itu luar biasa. Saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu bahwa jaminan segala sesuatu janji Allah dalam hidup kita jika ada manifestasi Roh Kudus yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Karena saudara, kita bukan umatnya Tuhan, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Sehingga Roma 8 katakan kita berlayak untuk memanggil Dia ya Aba, ya Bapa, dan kita adalah ahli waris daripada setiap janji Tuhan. Perjanjian lama, hukum lama itu tidak lain berbicara tentang hukum Taurat, di mana saudara Nabi Musa diperintahkan Tuhan naik ke atas gunung Sinai itu. Dalam Keluaran pasal 31. Tadi saya sudah sampaikan saudara, waktu Nabi Musa itu naik, dia tidak merendahkan diri. Dia pikir perintah yang diberikan Tuhan bagi hidupnya dia siap. Sehingga 40 hari di atas gunung Sinai itu, Tuhan memberikan arahan kepada Nabi Musa tentang 2 loh batu yang berisi tentang 10 hukum Taurat. Tapi pada waktu dia turun dari gunung Sinai itu, saudara, dia sangat kecewa karena dia melihat bangsa Israel melalui kehidupan Harun membuat sebuah lembu emas dan mereka menyembah daripada lembu itu. Nabi Musa yang tidak bisa menahan emosinya menghancurkan 2 loh batu itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Murka Tuhan terjadi sehingga dihukumlah bangsa Israel itu. Kemudian Keluaran 34 naik lagi Nabi Musa, saudara, di atas gunung Sinai. Tuhan katakan, pahatlah batu, buatlah 2 loh batu sama seperti yang engkau telah hancurkan itu. Nabi Musa memakannya sesuai dengan ukuran, dan melalui jari tangan Tuhan dituliskanlah saudara kembali hukum Taurat yang diberikan bagi kehidupan bangsa Israel. Nabi Musa merendahkan diri waktu ketemu dengan Tuhan. Nabi Musa meminta ampun kepada Tuhan. Nabi Musa berdiri sebagai seorang leader. Pada saat itu di hadapan Tuhan malah dia menyatakan sebuah statement, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan jika engkau tidak memberikan pengampunan kepada kehidupan bangsa Israel. Nah, hukum perjanjian baru tidak lain berbicara tentang hukum anugerah dan kebenaran. Khotbah pertama kali Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4, bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Anda dan saya berada di penghujung akhir zaman ini. Kita sementara saudara mempelajari akan melakukan Injil kerajaan Allah, Injil kekal dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini ada 3 perbandingan yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti, supaya saudara kita paham dan mengerti. Kita sekarang berada di hukum anugerah kebenaran. Matius 5 ayat 17 Tuhan Yesus katakan, Tuhan datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia menggenapi daripada hukum Taurat. Nah, perbandingannya kita lihat saudara dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Nah, saudara, perbandingan pertama antara hukum lama, perjanjian lama, dan hukum baru, hukum anugerah dan kebenaran. Hukum lama itu terdiri daripada tulisan hurufiah, walaupun ditulis dengan jari tangannya Tuhan, tetapi hukum itu adalah hukum yang hurufiah. Sehingga saudara dalam Keluaran pasal 20 kita lihat di sana saudara, atau Anda pulang baca di rumah, tentang 10 hukum Taurat. Bagaimana hukum Taurat itu menekankan sebuah larangan
yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel. Dan setiap larangan yang dinyatakan dalam hukum Taurat bersama dengan syariat-syariatnya, jika bangsa Israel, saudara, bersalah tidak melakukan hukum Taurat itu, maka ada penghukuman yang terjadi dalam hidup mereka. Saudara, huruf yang hurufiah itu tidak menghidupkan kehidupan bangsa Israel. Walaupun ditulis dengan tangannya Tuhan, tapi saudara, buktinya Nabi Musa menghancurkan daripada hukum Taurat yang pertama yang dia terima di atas Gunung Sinai itu. Hari ini banyak orang yang berpikir bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang harus diputuskan. Saya tidak katakan Alkitab yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini tidak penting. Ini menjadi penting. Sekarang apa yang kita tidak bisa lihat, saudara, dari Alkitab ini? Alkitab secara hurufiah ada. Alkitab secara elektronik pun ada. Dimanapun kita bisa melihat Alkitab, saudara. Sebab Alkitab sekarang terekspos di mana-mana. Tapi yang menjadi salah, saudara, orang yang memutuskan daripada Alkitab ini. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan mengusir setan, saudara tidak mengandalkan kuasa Tuhan, tapi mengandalkan Alkitab. Dengan dia pegang Alkitab waktu tidur, dengan harapan dia taruh di sampingnya waktu tidur, maka setan akan takut. Saya mau kasih tahu, setan tidak takut dengan Alkitab yang huruf-hurufiah ini, tapi setan takut dengan firman Allah yang teraplikasi. Setan takut dengan kuasa firman yang nyata bagi kehidupan Anda dan saya. Itulah sebabnya Roma pertama ayat 16 dan 17, Injil atau firman Allah itu adalah kekuatan Allah. Kalau ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kekuatan Tuhan itulah yang bisa menghancurkan iblis. Kekuatan Tuhan itulah yang bisa menghancurkan masalah persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, mindset kehidupan bangsa Israel melihat Taurat Tuhan itu dalam satu bentuk yang hurufiah. Sehingga saudara, kalau mereka bertemu dengan tulisan Taurat, mereka akan mencium daripada Taurat itu. Dan mereka seringkali menjas orang yang tidak menghormati daripada tulisan Taurat. Mereka berdiri, saudara, di persimpangan medikus para ahli Taurat. Mereka berjubah putih, bersorban putih, ingin menonjolkan sebuah pribadi bahwa mereka adalah orang-orang yang taat dengan Taurat yang sifatnya hurufiah. Nabi Musa waktu naik kedua kali dan turun, saudara, dalam Keluaran 34 dijelaskan. Kemudian muka Nabi Musa, saya senang dengan bahasa aslinya, muka Nabi Musa berubah menjadi cantik. Cantik bukan berbicara tentang feminin, yang berbicara tentang perempuan. Tapi kata cantik dalam bahasa aslinya menunjukkan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Nabi Musa. 40 hari waktu Nabi Musa berlutut bersujud menyembah Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia roh batu itu. Maka kemuliaan Tuhan tertransfer di wajah daripada Nabi Musa. Sehingga pada waktu Harun dan bangsa Israel melihat wajah Nabi Musa itu cantik, saudara, ada sesuatu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu untuk memandang, atau mereka malu untuk memandang wajah Nabi Musa. Saya percaya hari ini, saudara, hukum anugerah dan kebenaran bukan hurufiah, tapi hukum anugerah dan kebenaran adalah sebuah karya Roh Kudus yang dinyatakan bagi gereja. Sehingga saudara, waktu kita baca sebuah Alkitab, Roh Kuduslah yang akan menuntun hidup kita memahami dan mengerti kebenaran Allah itu. Yohanes 16 ayat 13 kita lihat kebenaran Allah. Dalam Yohanes 16 dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini. Dalam Yohanes 16 dalam ayat yang ke-13 firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan dapat berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pada waktu kita hadirkan hukum baru, hukum anugerah dan kebenaran, maka Roh Kudus yang menjadi landasan dari kebenaran Allah itu, yang akan membawa saudara dan saya dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Dia akan memberitahukan Anda dan saya apa yang akan terjadi ke depan. Banyak orang saudara tidak memahami, mengerti apa yang akan terjadi ke depan, sehingga mereka berpikir bahwa setelah saudara hidup dalam dunia ini, maka mentok selesai. Tapi orang yang menerima hukum anugerah dan kebenaran, hukum yang dalam pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya, maka Roh Kudus akan memberitahukan, menyingkapkan apa yang akan terjadi ke depan, termasuk Anda dan saya. Sehingga kita bersyukur saudara berkasih dalam Tuhan. Kita banyak belajar tentang tabernakel. Kita banyak belajar tentang pekesaman. Kita banyak belajar tentang pekerjaan roh. Kita banyak belajar tentang pelajaran Hajar, Kerajaan Daniel, Kitab Wahyu, Kitab Kidung Agung. Itu adalah firman-firman Allah yang disingkapkan di dalam setiap langkah hidup saudara dan saya. Sehingga saya katakan tadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan mau kita tidak lagi berpikir seperti kanak-kanak dalam 1 Korintus 13. Tapi Tuhan mau ada sebuah akil balik kedewasaan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam sebuah ibadah kita tidak melakukan sebuah ibadah seremonial. Kita tidak melakukan sebuah ibadah protokoler. Tapi kita melakukan suatu ibadah dimensi roh, di mana Roh Kudus hadir, firman Allah hadir, dan Dia menyatakan kuasanya saudara di dalam setiap hidup kita. Sehingga kita percaya Matius 18 ayat 20, dikala 2-3 orang berkumpul demi Tuhan, Tuhan akan hadir dan menyatakan setiap lawatannya. Kalau Tuhan menyatakan lawatannya dalam sebuah ibadah, maka saudara, kita yakin dan percaya kemenangan Tuhan akan terjadi. Tidak ada yang mustahil. Nabi Musa wajahnya berubah karena bertemu dengan Tuhan, melakukan fellowship dengan Tuhan. Orang-orang yang beribadah secara hurufiah, orang-orang yang beribadah dalam pengajaran-pengajaran manusia, dalam Matius 15 ayat 8 dan 9, mereka tidak akan pernah mengalami dampak kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Yang kita rindukan hari-hari yang terakhir ini, Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat luar biasa, menyatakan setiap lawatannya bagi kehidupan daripada gereja. Bagian yang kedua, saudara, kita lihat kebenaran Allah dalam 2 Korintus pasal 3. Bagian yang kedua dikatakan begini. Dalam ayat yang ke-8 mulai, betapa lebih besarnya bagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan, ayat 9, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Perbandingan yang kedua, saudara, hukum perjanjian lama itu mengajarkan tentang penghukuman, sementara hukum perjanjian baru, hukum anugerah dan kebenaran, memberikan dampak pembenaran. Sehingga terkenal dalam hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tidak ada dispensasi. Siapa yang saudara, mohon maaf, mencopotkan gigi saudaranya, maka saudaranya juga itu akan mencopotkan giginya. Kalau dia copotkan 2, maka dia akan dicopotkan giginya juga 2. Dan itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih kalau hukum Taurat. Kalau minta maaf mata saudaranya dia cungkil, maka matanya juga akan dicungkil. Kalau satu matanya dia cungkil, satu matanya dicungkil. Kalau 2 matanya, biji matanya dicungkil, maka 2 biji matanya akan dicungkil. Artinya
semuanya saudara bermuara kepada penghukuman. Ada sebuah konsekuensi yang harus dialami orang pada waktu saat itu dalam perjanjian lama itu. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah datang. Tuhan tidak meneruskan atau menyuruh kita melakukan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu hanya berlaku 1500 tahun di zaman mana. Tapi Tuhan membawa sebuah hukum yang baru, hukum anugerah dan kebenaran yang memberikan sebuah muara pembenaran dalam hidup kita. Kata pembenaran artinya saudara, hukum anugerah dan kebenaran akan mengoreksi kehidupan saudara dan saya. Hukum anugerah dan kebenaran akan merestorasi kehidupan kita sehingga kita benar di hadapan Tuhan. Matius 12 saudara, bukan dari luar ke dalam yang menajiskan orang, tapi dari dalam keluar yang menajiskan. Dan dari dalam itu bersumber dari hati. Hukum anugerah dan kebenaran itu akan merestorasi hati Anda dan saya, sehingga kita punya hati yang baru. Dan kalau kita punya hati yang baru, kita akan punya pikiran yang baru. Kalau kita punya pikiran yang baru, kita akan punya perkataan yang baru. Kalau kita punya saudara hati yang baru, maka kita akan punya mindset yang baru. Kalau kita punya hati yang baru, maka kita akan punya prinsip yang baru. Dan semua itu berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Anda dan saya dididik oleh Tuhan supaya kita menjadi orang yang benar. Anda dan saya diproses oleh Tuhan dalam hukum anugerah dan kebenaran supaya hidup kita indah di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus 13, saudara, dalam ayat 1 Korintus pasal 13, di dalam ayat yang ke-12 katakan ini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Tidak lagi samar-samar. Sebab hukum anugerah dan kebenaran memberikan sebuah penjelasan. Hukum anugerah dan kebenaran memberikan sebuah fokus yang benar dalam kehidupan kita, untuk kita lebih mengenal Tuhan dengan benar. Karena tidak mungkin kita mengenal Tuhan dengan benar kalau kita tidak mengadopsi yang benar dari Tuhan dan melakukan kebenaran Tuhan. Sehingga saudara, kita akan bertemu muka dengan muka. Dalam ayat pasal yang ke-22 ayat 3 dan ayat 4, hamba-hamba Allah akan beribadah kepada Tuhan. Di manakah itu saudara? Dalam Yerusalem yang baru. Dan kita akan melihat wajah anak domba Allah, karena kita telah memiliki tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa mati. Itulah sebabnya saudara, saya percaya rata-rata Anda dan saya punya masalah, punya tantangan. Ada proses hidup yang Tuhan izinkan bagi kita. Tetapi saudara, kita yakin sepanjang kita menghadirkan hukum anugerah dan kebenaran, maka saudara, Yeremia 29 ayat 11, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup Anda dan saya, tapi Tuhan merancangkan sebuah masa depan yang gilang gemilang bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi orang-orang yang tidak percaya dengan hukum anugerah dan kebenaran, tidak akan memberikan dampak dalam hidupnya. Tapi bagi orang yang percaya, mengimani dan menghadirkan melakukan hukum anugerah dan kebenaran dalam hidupnya, maka yakinlah saudara, hidupnya pasti berubah. Ada sesuatu yang beda yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Bagian yang terakhir saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-10 mulai dikatakan begini sampai ayat 11. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang muda disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya yang tidak muda disertai dengan kemuliaan. Ada dua perbandingan yang jelas dari ayat ini.
yang pudar dan yang tidak pudar. Yang pudar itu berbicara tentang perjanjian lama. Sebab perjanjian lama, hukum Taurat itu tidak lagi berlaku di zaman Roh Kudus ini. Tapi yang tidak pudar itu berbicara tentang hukum anugerah dan kebenaran yang akan membawa saudara dan saya kepada kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya saudara dalam Injil Matius 17. Kalau kita lihat kebenaran Allah dalam Injil Matius 17. Dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Pada waktu Yesus berada di atas gunung Hermon, gunung Tabor, dan apa yang Simon Petrus lihat. Injil Matius 17. Dalam ayat pertama katakan begini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes diajak naik ke atas gunung Hermon, gunung Tabor, itu Tuhan berdoa. Tapi mereka ketiduran. Pada waktu mereka tidur, saudara, Tuhan membangunkan Simon Petrus. Sehingga Simon Petrus mendapatkan sebuah penglihatan. Dia katakan, betapa berbahagianya aku berada di tempat ini. Aku akan membangun satu kemah untuk Engkau, untuk Musa, dan juga untuk Elia. Apakah Simon Petrus pernah bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Elia? Gak pernah, karena beda zamannya. Tapi dalam penglihatan itu Roh Kudus berbicara bagi kehidupan Simon Petrus. Itulah Nabi Musa dan itulah Nabi Elia. Indahnya kita berada di hukum anugerah dan kebenaran, semuanya disingkapkan. Dalam sebuah ibadah berjemaat Tuhan singkapkan. Dalam ibadah fellowship pribadi lepas pribadi Anda dan saya, Tuhan singkapkan. Dalam sebuah planning pekerjaan Tuhan, dalam planning karya keselamatan Tuhan bagi hidup saudara dan saya, Tuhan singkapkan. Kenapa Tuhan singkapkan itu bagi hidup Anda dan saya? Karena hukum anugerah dan kebenaran itu tidak mudah. Dia tidak bisa, saudara, didabling oleh kegelapan. Dia tidak bisa ditutupi oleh segala muslihat iblis yang coba merugikan Anda dan saya. Tapi hukum anugerah dan kebenaran itu tidak akan pernah pudar dalam kehidupan kita. 3 kemah yang akan dibangun oleh Simon Petrus berbicara tentang gambaran 3 gereja. Tuhan tidak mengizinkan seorang Simon Petrus untuk membangun 3 kemah di atas gunung Hermon, karena saudara, Tuhan belum percayakan hal itu dalam hidupnya. Demikian pula hidup Anda dan saya. Banyak kapasitas, banyak kepercayaan yang Tuhan berikan, itu timingnya Tuhan, bukan timingnya Anda dan saya, bukan domain Anda dan saya. Tapi saudara, kita berjalan dalam hukum anugerah dan kebenaran. Setiap langkah hidup saudara dan saya diatur oleh Tuhan. Mazmur 37. Dan kalau Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup saudara dan saya, maka itu pasti akan baik. Jangan ragu dan jangan bimbang. Jangan takut untuk menjalani hidup ini. Sebab hukum anugerah dan kebenaran tidak akan pernah pudar dalam hidup.
Dimanapun engkau berada bukan menjadi persoalan, tapi di mana engkau berada, hadirkanlah Yesus. Hadirkanlah hukum anugerah dan kebenaran, sebab hukum anugerah dan kebenaran itu tidak akan pernah disambutkan. Orang banyak berbicara tentang Taurat, dan mereka tetap meyakini tentang Taurat itu. Saya mengatakan Taurat itu tidak memberikan kuasa di dalam hukum anugerah dan kebenaran, sebab Taurat itu sudah selesai. Tapi hari ini hukum anugerah dan kebenaran yang tidak akan pernah pudar dalam hati Anda dan saya, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan saudara saya, dalam bisnismu, dalam pekerjaan sekularmu. Pada waktu ada hukum anugerah dan kebenaran, maka dia tidak akan pernah pudar. Semuanya terang benderang Tuhan akan perlihatkan. Semuanya Tuhan akan singkapkan. Tidak ada yang saudara tertutupi di dalam hukum anugerah dan kebenaran. Tetapi Tuhan semua singkapkan itu bagi kehidupan Anda dan saya. Akhirnya saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, waktu dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab bukan engkau yang menyatakan hal itu, melainkan Bapa. Dan Tuhan Yesus katakan, di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku. Simon Petrus artinya batu kerikil. Di batu karang itu artinya Petra, dan batu karang itu adalah Kristus. Saya percaya hari ini Tuhan Yesus adalah andalan hidup saudara saya. Dia adalah landasan dalam hidup kita. Kita tadi sudah mengangkat pujian saudara dan saya sudah dipilih. Dan kalau Tuhan yang memilih kita, Tuhan tidak pernah salah. Maka orang lain berkata, Tuhan, engkau salah pilih orang ini. Tetapi saya katakan kepada saudara saya hari ini, Tuhan tidak pernah salah untuk memilih Anda dan saya. Tuhan tidak pernah salah untuk menentukan hidup kita. Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Yang penting hari ini saudara, hadirkanlah hukum anugerah dan kebenaran. Hukum yang bukan hurufiah, tetapi roh yang menghidupkan. Hukum yang membawa kebenaran dalam kehidupan kita. Hukum yang tidak akan pernah pudar. Itulah Injil Kerajaan Allah yang kita hadirkan dalam hidup kita dari hari lepas ke hari. Mari saudara, kita mau berlutut semua. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi kita. Kita mau persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Seperti Nabi Musa menyembah Tuhan di atas gunung Sinai, demikian saudara saya menyembah Dia di tempat ini, dalam penyembahan, dalam roh dan kebenaran, dalam Yohanes 4:23 dan 24. Kita ada pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersungguh di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan bagi-Mu. yang berkenan padamu.
Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami rindu menyembah. Nyalakan kaki diammu, bangkitkan kami Roh Kudus. Dewasakan bumi. Nyalakan kaki diammu. Kalau ada taktik kau lampu, saya taruh jantungnya. Kami palingkan terus kau keluar darah terus berkuasa. Biar dalam mesin urapi hamba hari ini. Penuhkan anak-anak dengan Roh Kudus Tuhan. Kami siap menyembahmu dalam nama Yesus. Haleluya. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Nyanyikan dalam roh. Mari semua sembah Tuhan. Ya mana sikrona mana urana mana ya mana sikrona ya urana sikrona Simbolna masih semua sembah Tuhan yang mana sikrona mana ya mana masih ya mana sikrona mana Simbolna mana ya mana sikrona ya mana sikrona mana sikrona ya mana sikrona awadalaya malam sikrona awadali sikrona awadalaya sikrona. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan doa syafaat kita di depan Tuhan. Dan kita akan satu pujian bagi Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan.
Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, dan Engkau selalu berikan yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan, seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawat semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberi. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Ya Rahman, tidak ada Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dikala Engkau turun tangan, maka kemenangan terjadi. Hari ini kami angkat tangan kami kepadamu, tanda kami berserah, tanda kami menyadari kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan tanpa Engkau hadir bagi hidup kami. Kami mau bersyafaat hari ini kepadamu Tuhan, kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada di roh jahat, setan, roh orang kuat, roh tertulial, setiap roh yang bukan dari Tuhan yang coba menuduh kami naik dari hadirat Allah, kami bersatu hati, patahkan, tolak, hancurkan dalam nama terus keluar darah terus berkuasa. Urana mesti mesti. Hamba berdoa bagi pekerjaan Tuhan GKI Suranto. Tuhan Engkau berkati. Pertama JJ yang baru datang menjaga kami Tuhan. JJ yang sudah malah sudah jatuh, Kau tarik kembali dengan tarik kasih Tuhan. Hamba berdoa Bapa, bagi Tuhan progres pekerjaanmu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang terbaik Kau berikan bagi pekerjaanmu. Nama-Mu Tuhan dipuji berkenan. Hamba berdoa buat kami semua yang hadir pada hari ini. Biarlah Tuhan Kau berkati kami, beri kami kekuatan, kesehatan, mampukan kami dalam mengiring dan melayani Tuhan. Hamba tidak lupa berdoa Tuhan Yesus buat kehidupan anak-anak-Mu yang berada di luar sana, buat Pak Colin, Ibu Alfrida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan Kau berkati keluarga ini, jasmani dan rohani, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, lebih khusus berkati hidup rohani mereka. Mereka selalu panggil Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kehidupan Bella, Yanus dan Rama yang ada di Bodoki, Ibu Adim Jaya, Kristi, Mujizat, Keisha dan Karen, Evelyn dan juga keluarga besar Matius yang ada di Makassar. Kami serahkan ke dalam Tuhan, pelihara dan besertai mereka. Mereka mampu beraktivitas lebih khusus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan.
Kami tidak lupa berdoa hari ini Tuhan buat Hotel Francisco yang kami selalu pakai dalam memuji nama Tuhan. Engkau berkati Bapa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau nyatakan proyek yang besar di tempat ini Tuhan, dan hotel ini bisa dikontrak dalam proyek itu. Nama Tuhan dipuji berkati. Biarlah Engkau beracara, buatkan hotel ini beda dengan tempat-tempat yang lain. Kalau ada kuasa kegelapan, setan, roh jahat, roh sabotase, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan, dalam nama keluar darah Tuhan berkasih dalam situasi. Berkati Pak Berlin, Ibu Marta, Bella, Evelyn, dan Rafael. Berkati teman dari Bella yang selalu ikut ibadah. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati masa mudanya, Tuhan berkati pekerjaannya, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Juga karyawan-karyawati hotel ini Tuhan berkati semua karyawan-karyawati daripada perusahaan-perusahaan Pak Berlin, Ibu Marta, Tuhan berkati sehingga mereka bisa bekerja dengan takut akan Tuhan. Kemuliaan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Bapa, baik kehidupan anak-anak-Mu yang bekerja di PT Vale, di kontraktor instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain Tuhan berkati mereka bukan jadi ekor, mereka menjadi kepala. Di tengah studi adalah kami dari play guru perguruan tinggi, Tuhan berkati hikmat akan budi menyertai mereka, berhasil mereka sukses. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan Yesus bagi kehidupan daripada Tuhan Pak Hans, Sister Seven, Vidya Salom, biarlah Tuhan berkati mereka. Engkau yang melukai, Engkau belum membebat. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keluarga besar kami dimanapun berada Engkau hadir. Yang belum datang kepada Engkau, jamah tutup hati mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman pengharapan mereka, sehingga mereka dapat datang selalu kepada-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati PT Vale dan semua kontraktor yang ada. Berikan mereka kondusif itu Suraku dan Luhur Timur. Di tengah pandemi ini Tuhan Engkau hadir, dan kami bersyukur Tuhan untuk PT Vale tetap eksis dengan laba yang sangat tinggi Tuhan. Kami percaya ini semua karena campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya planning PT Vale ke depan, baik untuk area Suraku, baik area Bondopi, baik area Pemalang dalam pembangunan smelter. Dalam nama Yesus Engkau berkati Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat pemilu kada Luhur Timur tanggal 9 Desember. Tuhan berbicara, Engkau yang pilih bupati wakil bupati yang terbaik, yang akan memimpin kabupaten kami 5 tahun ke depan. Ajar kami memilih dan melihat dengan benar pemimpin yang kami akan pilih, karena kami percaya Tuhan Engkau akan menyingkapkan yang terbaik bagi kehidupan kabupaten kami. Bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar di Kabupaten Luhur Timur, Engkau jamah sembuhkan mereka. Lebih khusus yang berada di kecamatan Wuhan Tuhan, kami serahkan daerah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, daerah ini adalah milik-Mu. Itulah sebabnya proteksi selalu daerah ini Tuhan. Ingatkan masyarakat-masyarakat yang ada untuk mematuhi protokol kesehatan Bapa, sehingga bila Tuhan Yesus daerah ini, kabupaten kami Tuhan, bisa terus masuk kepada zona yang lebih rendah sampai kepada zona hijau. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami ke dalam Tuhan. Bila Engkau hadir, masalah persoalan yang menimpa bangsa kami, Engkau solusi yang terbaik. Mampukan para pemimpin kami mengendalikan roda pemerintahan di tengah pandemi yang terjadi. Kami percaya Tuhan Engkau akan berikan mereka otoritas kemampuan mengendalikan roda pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami pohonkan tapi kami terbatas. Dengan doa kami ampun dosa kami, berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita, silakan duduk. Jika ada yang dipercayakan Tuhan dalam pernyataan Tuhan, saya persilakan. Menggunakan cincin yang berwarna ungu, tetapi sebagian dari
doakan saudara-saudara kita yang sudah terkena virus COVID ya, diperlihatkan botol infus yang dipasang pada gantungannya, di mana airnya sudah setengah. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, dalam lagu penyembahan tangan kiri Amsal 3:16 adalah kekayaan kehormatan, dan kekayaan rohani itu dinyatakan dalam penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Cincin itu adalah tanda pematerian. Jadi saudara, ada yang tidak pakai cincin, ada yang pakai cincin. Jadi bagi yang belum pakai cincin, gunakan. Ataupun sudah diberikan cincin tapi melalaikan hal itu, saudara harus tidak. Karena tanda pematerian ini itu finalnya, legalitasnya akan dinyatakan Tuhan pada waktu masuk dalam kerajaan sebentar masa damai, di mana di dahi Anda dan saya itu tersirat daripada pematerian Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita secara utuh, secara mutlak menjadi anak-anak Allah untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kemudian berdoa buat saudara untuk hotel di sini. Saya percaya manik-manik untuk menghiasi pakaian itu adalah gambaran tentang kuasa Tuhan yang akan dinyatakan untuk menghiasi hotel ini. Karena saya yakin saudara, hotel ini adalah miliknya Tuhan yang dipercayakan bagi Pak Berlin dan Ibu Marta. Maka Tuhan yang akan berkedaulatan, Tuhan yang akan berdomin untuk menyatakan yang terbaik bagi setiap orang-orang yang tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kita yang terpapar, kemarin saudara ada ketambahan kasus 26 orang, dan hari ini juga ada ketambahan. Jadi saudara, kita tetap berdoa supaya kita tetap bertahan di zona orange, supaya kita tidak masuk lagi zona merah. Karena kalau masuk di zona merah, maka ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilakukan melalui rekomendasi tim Satgas. Tapi kita tetap berdoa, biarlah kita tetap berada di zona orange, malahan bisa turun saudara untuk masuk zona kuning dan sampai kepada zona hijau. Itulah sebabnya saya ingatkan kepada semua jemaat untuk menaati protokol kesehatan, karena pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan, ya, supaya kita tetap menaati akan hal itu. Dan saya percaya jemaat semua taat, dan kita tetap berdoa karena hidup kita semua berada dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Ada yang lain? Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin percaya seberapa kita yang ada, Tuhan memberkati kehidupan kita dalam ibadah pagi hari ini. Dan mari saudara, kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus yang sudah hadir dan melawati memberkati ibadah kami. Bimbing sertai jemaat-Mu yang akan bertolak pulang. Kami semua Tuhan, jauhkan roh maut, kecelakaan setan.
Tibakan dengan selamat dan seluruh hidup kami yang hari baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tarakkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga kala fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.